Saya lihat waktu itu ketika saya liputan, ketika peluit babak kedua selesai dibunyikan, para Aremania ini berkumpul di dalam lapangan di tengah seperti itu untuk meminta maaf kepada Aremania dikarenakan belum bisa memberikan hasil maksimal karena saat itu mereka kalah dari tamunya Persebaya dengan skor akhir 2-3. Setelah mereka meminta maaf, ada beberapa Aremania yang turun bermaksud untuk memberikan support kepada para pemain, dan ada juga yang memeluk dan meminta jersey seperti itu. Nah, ketika Aremania ini sudah mulai turun, Panpel sepertinya menarik para pemain untuk kembali ke dalam ruang ganti seperti itu. Dan ketika mereka Aremania ini mengantarkan para pemain ke dalam masuk ke dalam ruang ganti melalui pintu tengah, mereka justru dipukul mundur oleh pihak keamanan. Dan melihat ini kemungkinan ada Aremania yang lainnya ikut turun untuk membantu kawan mereka, mungkin untuk menarik ke dalam tribun ataupun untuk menyelamatkan para teman-temannya yang dipukul mundur oleh pihak keamanan ini. Melihat banyak para Aremania yang turun ke dalam lapangan, kemudian polisi atau pihak keamanan justru menembakkan gas air mata ke beberapa arah, diantaranya ke dalam tribun yang notabene penonton belum masuk ke dalam lapangan seperti itu. Dan banyak sekali Aremania yang justru menarik kawan-kawannya untuk kembali ke tribun. Dan setelah beberapa kali tembakan gas air mata dilakukan, saya yang saat itu berada di tribun VIP kemudian merasakan efek dari gas air mata tersebut. Lalu kemudian saya masuk atau turun ke media center dikarenakan selain merasakan efek dari gas air mata tersebut, saya juga berbarengan dengan press conference pasca pertandingan yang dilakukan oleh pelatih Arema waktu itu. Ketika press conference dilakukan, saya mendengar bahwa banyak sekali Aremania yang kemungkinan mencoba mendobrak pintu keluar dengan saya tidak tahu dengan menggunakan apa, namun saya mendengar bunyinya seperti mendobrak pintu yang saat itu sedang terkunci. Dikarenakan media center ini bersebelahan dengan pintu darurat yang besar yang saat itu memang dalam kondisi terkunci. Bahkan keesokan harinya ketika saya ke sana, pintu tersebut masih dalam keadaan terkunci dengan 3 gembok yang masih nyantol gitu. Ketika press conference selesai, saya melihat bahwa masih banyak Aremania ini yang digotong teman-temannya. Saya menyangka waktu itu bahwa mereka hanya pingsan. Nah, karena kondisi masih banyak yang digotong, saya berinisiatif bersama kawan-kawan untuk ikut juga menolong atau mencoba menggotong, mengevakuasi mereka yang masih berada di dalam tribun. Ada 2 orang yang saat itu sudah yang saya gotong waktu itu, dan saya ketika dari tribun itu saya taruh dulu di depan media center karena di situ ada selasar atau lorong begitu. Dan ketika setelah saya taruh di situ atau saya geletakkan di situ, saya mencoba mencari petugas medis untuk agar korban ini mendapatkan pertolongan pertama. Namun setelah saya berkeliling baik di pintu utama dan beberapa ruang pemain, itu tidak ada petugas medis waktu itu. Dan saya juga mencoba mencari oksigen untuk memberikan pertolongan. Ini tidak ada petugas medis maupun oksigen yang bisa digunakan dalam kondisi darurat seperti itu. Dan akhirnya saya juga bersama teman-teman, ayo mending korban ini langsung dibawa keluar di pintu keluar stadion karena mungkin mendapat udara segar, ataupun bisa ada kendaraan evakuasi yang bisa langsung mengangkut mereka ke rumah sakit. Dan setelah saya bawa keluar, ternyata di luar juga tidak ada mobil ambulan. Akhirnya mereka diusung ke rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan truk pihak keamanan yang standby di situ. Itu pun sudah di dalam truk itu sudah dalam keadaan berhimpit-himpitan korban ini yang sudah tergeletak, bahkan ada yang beberapa ditumpuk seperti itu. Dikarenakan minimnya kendaraan evakuasi, baik kendaraan ambulan maupun
kendaraan yang bisa digunakan untuk mengevakuasi korban ini. Dan setelah itu saya kembali ke dalam, melihat bahwa banyak sekali korban-korban yang saat itu berjejer bergeletakan dan kemungkinan sudah dalam keadaan meninggal dunia karena waktu itu sudah ada yang ditutup tubuhnya seperti itu, dan mereka juga tergeletak berjejer-jejer seperti itu. Ada sekitar, kalau saya lihat itu sekitar 20, mungkin lebih ya, 20 orang yang sudah tergeletak, dan itu sebagian sudah dibawa ke rumah sakit dan itu masih banyak seperti